lihat, ada yang viral. Hah? Loh. Ini sepertinya ayahmu ya, Rik? Iya, aku lihat Del. Itu kepala sekolah itu ayahku. Dia cuma mau negur anak pejabat yang lagi bolos sama nyetir mobil di sekolah. Tapi, Rik, ayahmu kan bisa ngomong baik-baik. Kenapa kok sampai segitunya? Kasus klasik gini lagi. Ya pada orang kecil ngomong ke penguasa langsung dianggap konflik. Ini kalau dalam sosiologi sesuai banget sama teori konflik, teman-teman. Kalau dalam pandangan Marx ya, orang yang memiliki kekuasaan, jika ada strata sosial di bawahnya yang berusaha untuk mengancam dia, itu akan dianggap sebagai ancaman. Jadi begitu. Jadi intinya siapa yang salah, kepala sekolahnya atau pejabat yang kebal aturan? Nah, pusing. Oh, jadi itu bapakmu, Rik? Iya. Ya, aku baru tahu. Nin, kamu tahu nggak berita yang viral kemarin? Oh, aku tahu. Barusan udah diceritain sama teman-teman. Tapi tujuan kalian ngapain di sini? Nah, jadi tujuan aku kesini sebenarnya mau ngasih ide buat kamu sih. Gimana kalau kita bikin petisi untuk keadilan ayahnya Torik? Tapi tanya dulu ke Torik, gimana? Torik setuju atau enggak? Tapi gimana kalau semisal aku yang dikeluarin? Sedangkan ayahku kan ngomong jujur aja, tapi masih dipecat dari pekerjaannya. Nah, justru itu bukti nyata, bro. Marx bilang, perubahan tidak lahir dari orang yang diam. Perubahan lahir dari konflik antara orang yang ditekan dan orang yang menekan. Alafi, kamu ngomongnya kok kayak revolusioner aja. Ini kampus, bukan negara. Nggak semua masalah harus diselesaikan dengan teori kelas. Tapi kalau ketidakadilan dibiarkan lama-lama, semua orang akan takut untuk bersuara, dan itu yang penguasa mau. Nah, bener banget. Nah, jadi Torik harus setuju, Rik. Soalnya ini bentuk perlawanan buat bapak lo terhadap ketimpangan, Rik. Lo harus setuju. Sudah. Coba kalian pikir deh, ini tuh bukan tentang salah atau benar, tapi tentang siapa yang punya kuasa buat nentuin ini semua. Hai guys. Apa nih? Dengar-dengar nih, kalian mau buat petisi buat kasus dari bapaknya Torik. Aku ada saran, gimana kalau kita buat petisinya lalu disebarkan melalui media sosial seperti Instagram ataupun TikTok. Jadi aku juga udah ada desain dari petisinya. Setuju. Kalian gimana? Setuju nggak? Setuju sih. Kalau kalian setuju, gimana kalau kita buat petisinya hari ini juga? Boleh? Aku bikin ya. Oh iya, aku juga ada saran nih. Gimana? Mungkin dari Adel yang followersnya banyak gitu ya, kan bisa live stream. Jadi biar petisi ini bisa makin dikenal oleh masyarakat yang lain gitu. Jadi dan makin terkenal aja gitu. Ide bagus. Setuju sih, boleh setuju. Hai, jadi petisi kita hari ini tentang bukan ngebela satu orang saja, tapi kita ngebela semua guru yang disalahkan cuma karena mereka nggak punya jabatan tinggi. Setuju, kan Mas bilang kesadaran kelas harus terus tumbuh. Jika yang bawah diam terus, yang atas akan selalu berkuasa. Betul. Benar. Teman-teman, setelah aku pikir-pikir, aku ini meminta maaf pada kalian, terutama kepada Torik. Benar, ayahku ini emang pejabat, tapi keputusan atas itu nggak selalu adil. Jadi aku mau menandatangani petisi ini. Makasih ya, Del. Mungkin ini bukan buat ayahku aja, buat semua orang juga yang pengen keadilan. Nah, gini dong, sekarang kita sama-sama berjuang bareng. Kita sebagai generasi muda tidak hanya bisa baca berita aja, tapi kita harus jadi agen perubahan juga. Betul sekali. Anjay, ayo kita live. Lanjut. Yo nge-live lagi yuk. Hai. Hai. Jadi ingat ya teman-teman,
Yang berani bicara bukan musuh kekuasaan, tapi suara keadilan. Dadah. Nah, kasus ini menjadi contoh bagaimana teori konflik Marx masih relevan di masa sekarang. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat pendidikan dan pembentukan karakter justru bisa menjadi cermin dari relasi kekuasaan di masyarakat. Ketika pejabat bisa mengintervensi urusan disiplin sekolah, artinya kekuasaan masih mendikte kebenaran, bukan nilai dan aturan. Menurut teori Marx, perubahan sosial hanya mungkin terjadi jika kelompok yang tertindas menyadari posisi mereka dan berani memperjuangkan keadilan. Dalam kasus ini, dukungan publik terhadap kepala sekolah menjadi kesadaran kolektif terhadap ketimpangan sosial. Selain itu, kasus pemecatan kepala sekolah di Prabu Mulih bukan sekedar persoalan administratif, tetapi juga mencerminkan konflik struktural antara keadilan dan kekuasaan. Dalam kacamata teori konflik Karl Marx, hal ini memberikan bukti nyata bahwa pertarungan masih terus berlangsung antara yang berkuasa dan yang tertindas, bahkan hingga sekarang dan di ruang pendidikan. Jadi, Selama yang punya jabatan bisa menekan yang benar, selama itu pula teori konflik Marx tetap hidup. Yeay! Rambut mie anjir, alhamdulillah, bersyukur aja. Hey! Muah! Muah! Hey! Gini deh. Muah!